Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah kali ini kita akan bahas mengenai satu masalah yang sedang beredar di sebagian masyarakat, bahwa memotong kuku saat haid atau nifas atau sedang junub, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang alias diharamkan. Sehingga terdengar ada yang sampaikan ke kami bahwa tidak sedikit itu wanita saat mau mandi junub atau saat bangun tidur dan sebagainya, dia mencari rambutnya itu, cari rambut yang tercecer. Karena dia takut dia berdosa, takut dosa kalau tidak dimandikan itu rambut ataupun kuku yang telah dipotong. Pertanyaan, apakah klaim atau pendapat sebagian para awam itu betul atau tidak? Maka hari ini insya Allah kita bahas. Sebelumnya perlu juga kita sampaikan bahwa ahkamat yang berlaku bagi wanita yang sedang nifas atau haid, atau berlaku bagi laki-laki atau wanita yang sedang junub, berbeda dengan laki-laki dan wanita yang suci dari haid, nifas dan junub. Cuma perlu kita ketahui lagi bahwa ahkamat itu yang menentukan adalah Allah. Hukum-hukum dalam agama adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama mu'tabar. Para ulama mu'tabar. Atas dasar ini ya setiap orang tidak boleh berpendapat seenaknya di dalam agama atau menentukan hukum seenaknya di dalam agama. Tidak boleh, dilarang keras, karena nanti terjadi kekacauan, kerusakan. Saya kasih contoh, misalkan kita di sini atau kita orang Indonesia lah, kurang lebih ada 200 juta lebih, 200, umat Islamnya sekitar 180 juta. Kalau setiap umat Islam tidak mau mendengar para ulama mu'tabar mengenai ahkamat di dalam agama, akan tetapi mereka dari setiap mereka berpendapat, mengeluarkan pendapat mengenai hukum-hukum agama, maka tentu nanti akan terjadi keributan, akan terjadi perselisihan yang bukan mendatangkan rahmat, akan tetapi perselisihan yang akan mendatangkan bencana. Hal ini juga dikuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sampaikan, tidaklah kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, ini apa maksud? Yani setiap masalah kamu bertanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu masalah itu. Cara bercocok tanam untuk menghasilkan hasil panen yang insya Allah memuaskan, maka kamu tidak boleh tanya sama ahli peternakan, tidak boleh, tapi tanya sama ahli pertanian. Sebaliknya juga begitu. Kamu ingin mendapatkan hasil peternakan yang bagus, maka kalau kamu tidak tahu caranya, masalahnya kamu tidak tahu, maka kamu dianjurkan bertanya kepada ahli peternakan, bukan bertanya kepada ahli pertanian. Ya, nanti akan terjadi kerusakan. Sama seperti itu dalam masalah agama pun, apa-apa yang kita tidak tahu, maka kita punya keharusan, kewajiban untuk bertanya pada para ulama mu'tabar, ulama yang dalam ilmunya yang dekat sama Allah. Sudah seperti itu. Para sahabat
belajar dari siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang belajar otodidak. Rasulullah SAW orang yang paling cerdas. Ditulis dalam sebuah kitab oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi rahmatullah alaih. Beliau sampaikan 100 akal yang Allah ciptakan, 99 akal diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunya dibagi untuk seluruh manusia seluruh dunia. Bandingkan bagaimana cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau juga tidak belajar otodidak. Allah yang mengajarkan beliau lewat Jibril alaihi salam. Seterusnya begitu. Tabi'in belajarnya sama sahabat, tabi'in belajarnya sama tabi'in, dan sampai hari yang tadi. Makanya silsilah ilmu itu ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat itu silsilahnya itu tidak ada yang tanpa guru. Dalam ilmu hadis kah? Dalam ilmu fikih. Makanya seperti itu. Makanya dalam masalah agama tidak boleh juga kita kalau tidak tahu, tidak boleh kita memutuskan sendiri-sendiri, nanti bahaya di dunia dan jelas nanti kelak bahaya di akhirat. Untuk masalah tadi, apakah pahamnya orang-orang awam itu betul atau tidak, maka kita bahas sekarang ini. Mengenai itu dikutip oleh Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih dan juga Imam Qulyubi rahmatullah alaih dalam kitab mereka berdua atau beliau berdua, bahwa hukum bagi wanita yang sedang haid atau nifas, atau laki-laki yang sedang junub atau wanita yang sedang junub, hukum bagi mereka untuk tidak memotong kuku, kata Imam Ibnu Hajar Haytami, ini belum Imam Qulyubi. Beliau katakan sunnah, tidak memotong itu rambut, tidak menggunting kuku, tidak mengeluarkan darah dari badan, tidak memotong, mencukur bulu kemaluan, tidak juga memisahkan bagian daripada anggota tubuh seperti kulitkah dari badan dalam keadaan hadas besar tadi atau hadas ausat, hukumnya adalah sunnah. Alias kalau dia melanggar, menggunting rambut, memotong kuku, dan seterusnya, maka dia tidak berdosa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Seperti itu. Boleh katakan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih bahwa la yambaghi, tidak munasib bagi orang yang mempunyai hadas besar atau hadas ausat, jadi junub, haid dan nifas, memotong, mencukur apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Sebabnya apa? Kata Imam Ghazali, karena nanti kelak pada hari kiamat setiap orang akan dibangkitkan dengan anggota badannya yang sudah terpisah dari Jadi seluruh anggota badan, setiap orang yang meninggal itu akan dibangkitkan bersama dengan seluruh anggota badan. Paham tidak? Makanya kata Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih, disunahkan tidak menggunting kuku, tidak memotong rambut, tidak mengeluarkan darah, dan seterusnya. Paham tidak? Seperti itu. Sementara nukilan Imam Qulyubi rahmatullah alaih boleh sampaikan kata-kata setelah beliau nukilkan kata-kata Imam Ghazali, itulah yang bagi tidak munasib bagi orang yang punya hadas besar atau orang yang punya hadas ausat, junub dan haid nifas, tidak munasib bagi mereka untuk menggunting rambut, memotong kuku, kemudian mencukur bulu kemaluan, terus mengeluarkan darah dari badannya dan memisahkan salah satu bagian daripada anggota tubuh, kulit dan seterusnya. Jadi kata Imam Ghazali, sebabnya itu sama seperti yang disampaikan Ibnu Hajar Haytami tadi.
alasan yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih dari kata-kata Imam Ghazali. Seperti itu. Cuma kalau Ibnu Hajar rahmatullah alaih mengatakan sunnah, sementara Imam Qurtubi rahmatullah alaih seakan beliau tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Boleh katakan kata-kata Imam Ghazali itu perlu ditinjau kembali. Alasan Imam Qurtubi apa? Alasannya apa? Karena kelak hari kiamat yang dibangkitkan itu adalah anggota bersama pemilik apa itu? Seseorang akan dibangkitkan bersama seluruh anggota badan yang saat itu meninggal bersama dia. Meninggal bersama dia, bukan yang dari kecil, kukunya, rambutnya, kulitnya yang sudah terpisah dan seterusnya itu. Bukan itu. Kecuali jadi seperti bukan itu. Tetapi yang akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat adalah anggota badan bersama pemilik anggota badan itu yang saat berada bersama dia saat meninggal. Paham tidak? Kecuali kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, mungkin anggota badan yang terputus, terpisah, mungkin tangan seseorang saat dia masih hidup dipotong, terus tangannya dikubur, atau jarinya terpotong, ditanam, telinganya dipotong, ditanam. Nanti anggota-anggota badan tadi akan dibangkitkan bersama dia. Jadi dia tidak dibangkitkan dalam keadaan tangannya putus atau tidak punya telinga, tetapi nanti semua akan kembali bersama dia. Berdasarkan penyampaian para ulama tadi, berarti khulasanya bahwa si haid dan si nifas atau laki-laki yang sedang junub atau wanita yang sedang junub bukan berarti diharamkan dia memotong kuku, tetapi disunahkan dia tidak memotong kuku, rambut dan sebagainya. Bahkan kata Imam Qurtubi tadi, beliau kalau tidak berpendapat, ya beliau tidak singgung di situ masalah sunnah atau tidak. Paham tidak? Seakan beliau mengatakan bahwa memotong tidak memotong, walaupun sarahatan beliau tidak sampaikan. Jadi sanggahan beliau itu seakan ya memotong tidak memotong tidak bermasalah berdasarkan dalil yang beliau sampaikan tadi, dalil akli. Paham tidak? Maka insya Allah kalau kita niat kita itu selalu niat belajar. Setiap masalah yang kita tidak tahu, kita tanya sama guru-guru kita, sama ulama-ulama mu'tabar, sama ulama kita bermadhab Syafi'i, ya kita tanya sama ulama-ulama Syafi'i yang mu'tabar, yang kita yakini keilmuan mereka, kedekatan mereka dengan Allah. Jangan kita memvonis atau mematok, mengambil hukum, menentukan hukum sendiri-sendiri, nanti bahaya bukan hanya di akhirat. Kelak apa yang disampaikan berdasarkan pendapat itu akan ditanya sama Allah, nanti akan dipermasalahkan di hadapan Allah itu. Semoga Allah pelihara kita, dan Allah mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita dalam belajar, dan mudah-mudahan penyampaian kita kali ini juga bermanfaat bagi kita dan setiap umat sampai hari kiamat. Amin ya rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.